Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran kita dengan penuh rasa semangat. Ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan saya, Fadilah Fitriana Sari, untuk mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Ya, nah, pada semester 2 ini kita akan membahas bab pertama yang akan kita bahas adalah bab kerajinan bahan limbah keras. Ya. Nah, ini adalah peta materi untuk bab kerajinan bahan limbah keras ya. Dalam bab ini nanti kita akan membahas mengenai prinsip kerajinan bahan limbah keras, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras, dan juga proses produksi kerajinan bahan limbah keras ya, meliputi kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dan karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Oke, anak-anak, pada kelas 7 semester 2 kemarin kalian sudah mempelajari tentang limbah lunak organik dan anorganik. Nah, pada kelas 8 semester 2 ini kita akan membahas mengenai tentang limbah keras organik dan anorganik. Bahan limbah merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan. Ya. Nah, di sini kan kita akan membahas bahan limbah keras ya. Kalian sudah tahu belum apa sih pengertian dari bahan limbah keras itu? Oke ya, bahan limbah keras itu adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Itu adalah pengertian dari limbah keras ya. Nah, limbah keras ini dibagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam atau yaitu dari tumbuhan dan hewan ya. Bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Sedangkan limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, untuk contoh dari limbah keras anorganik itu adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Sampah anorganik ini berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak dapat diperbarui ya. Limbah keras ini relatif sulit untuk terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tapi memerlukan waktu yang lama ya, waktu yang cukup lama. Pengolahan limbah organik dan anorganik ini memiliki
memiliki teknik yang berbeda ya. Untuk limbah organik ini biasanya bisa didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sedangkan untuk limbah keras yang anorganik ya, ini dia untuk teknik pengolahannya biasanya menggunakan beberapa cara, seperti yang pertama sanitasi atau metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik ya. Kemudian yang kedua dengan cara pembakaran, yaitu sampah dibakar di dalam alat insinerator. Kemudian hasil pembakarannya ini nanti akan berupa gas dan residu pembakaran. Kemudian cara yang terakhir adalah penghancuran ya. Nah, penghancuran sampah ini dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut nanti akan langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Nah, contoh-contoh limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, dan kaleng ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke prinsip kerajinan bahan limbah keras ya. Pengolahan limbah keras maupun organik pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R atau reduce, reuse, dan recycle ya. Apa itu reduce? Oke ya, sambil mengingat kembali, reduce itu berarti mengurangi ya. Jadi ini merupakan prinsip dalam pengolahan limbah yang tujuannya untuk meminimalisir atau mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Ya, semakin banyak barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin banyak juga sampah yang diperoleh. Nah, untuk langkah yang bisa kita lakukan ya mengenai prinsip reduce ini, contohnya adalah dengan mengurangi pemakaian kertas ya dalam pengiriman surat dengan menggunakan email atau email untuk mengirim surat, atau kalian bisa juga kalau ingin berbelanja itu membawa sendiri tas belanja ya. Jadi untuk meminimalisir penggunaan plastik ya. Kemudian prinsip yang kedua, reuse ya, yang berarti memakai atau menggunakan kembali ya. Reuse ini merupakan prinsip dalam pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah atau limbah dari bahan tersebut. Oke, kemudian yang ketiga recycle, yang berarti mendaur ulang ya. Recycle merupakan prinsip dalam pengolahan limbah yang tujuannya untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi seperti sampah organik maupun anorganik. Contohnya, kemasan plastik bisa didaur ulang menjadi tas atau dompet. Kemudian gelas minuman bisa didaur ulang menjadi keranjang tempat air minum ya, dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis dan karakteristik bahan limbah keras ya. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan itu dapat dibedakan menjadi dua jenis ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama yaitu limbah keras organik ya, yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya ya, cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, kemudian tulang hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau maupun kambing, kemudian tempurung kelapa, dan potongan kayu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya.
ada cangkang kerang ya, kemudian ada tulang ikan dan sisik ikan, kemudian ada tempurung kelapa dan potongan kayu ya. Kemudian yang kedua, limbah keras anorganik, yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contoh dari limbah anorganik ini adalah yang pertama ada pelat-pelat dari logam ya, kemudian pecahan-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng ya. Tidak semua limbah keras ini dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan ya, karena ada keterbatasan alat dan teknologi. Nah, ini contoh-contoh gambar ya dari limbah anorganik. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan materi untuk hari ini. Untuk yang kalau kalian masih ada yang belum paham ya atau kurang paham, nanti bisa kalian tanyakan melalui chat WA group ya. Kemudian untuk tugas nanti juga akan saya kirimkan melalui chat grup WA ya. Seperti biasa nanti akan saya kirimkan linknya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.